hadirkan materi kita ya, mudah-mudahan Allah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan masih ngantuk tak seger nantinya. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya beli kompak ya, jawab salamnya kurang kompak. Kayak kedengaran tengah doang. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terbangun di alhamdulillah. Pertama kita ada pantun doa, ada ibu juga ada. Bapak dulu ya, karena yang paling banyak ya. Beli sekoteng duduk di taman. Bapak-bapak bukan hanya wajahnya ganteng, tetapi hatinya terus makin beriman. Amin. Jadi wajah itu apa? Ya apa relatif. Yang penting hati kita bagaimana tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu juga ada ya. Burung kelantik ya, duduk di taman. Ibu yang cantik, cantik apa istilahnya? Cantik, jangan bilang nggak cantik, jangan dibilang orang lain ya. Ya, ibu bukan hanya parasnya yang cantik, tapi hatinya selalu makin beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Rabbi islam li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Ali, iftah alaina wa rahmatullahi amin ya rabbal alamin. Wa tawfiq i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan dari sini dapat pahala i'tikaf, dapat pahala jamaah, pahala ta'lim. Habis itu apa lagi? Dapat sarapan berkah. Jadi komplit ya, di majelis ilmu dapat, pahalanya ada, fotonya juga ada. Ibarat di FBG juga ada. Ini gratis kan ya? Makan berkah gratis ya. Bukan makan bergizi berkah ya. Berkah lebih di atas daripada bergizi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi di Masjid Jami Al-Mubarak. Al-Mubarak, mudah-mudahan jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rezekinya, diberkahi kehidupannya, diberkahi keluarganya, anak-anaknya, usahanya,
kita akan membahas bagaimana ada diantaranya ya, diantara hal-hal yang mungkin agak salah kaprah di kalangan daripada ketika terkait yang mana zaman now. Apa zaman now? Kalau kata orang Sunda itu zaman Ainah ya, zaman Ainah ya. Orang Sunda, saya orang Sunda bukan ya. Jadi kita semua orang-orang KDR ya, Naraba. Ya, jadi bagaimana terkait bagaimana haji zaman now dan juga kurban zaman now, zaman Ainah. Artinya kadang Pak kita melihat ya orang masya Allah dapat haji berarti masya Allah semangatnya kuat, kurban juga masya Allah ya paling gede sapinya, paling banyak kambingnya. Tetapi zaman sekarang kadang yang dikejar bukan yang nama esensi daripada ibadah haji maupun kurbannya. Dan dikejar Pak hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin apa yang namanya paling ego dia. Oh saya paling haji nih, haji 100 kali misalkan ya, berarti hajinya 10 kali itu. Ada kayak gitu ya. Itu kurbannya paling tiap tahun. Artinya harus kita ambil yang namanya esensi daripada haji dan juga kurban. Ya. Kalau kita lihat ya, haji itu perjuangan yang begitu berat. Dari daftar yang juga berat. Kita ngumpulin bayar 25 juta ke PKH ya, beberapa tahun, 20 tahun pun yang baru udah daftarnya. Kalau lama 30 tahun, apalagi sekarang 50 tahun mungkin ya. Ya mudah-mudahan ya Allah cepatkan, mudah-mudahan berangkat ke roda atau dapat undangan kerajaan Saudi. Amin ya Allah. Intinya haji butuh pengorbanan, kurban juga butuh pengorbanan. Artinya Pak, ketika orang haji itu kita bahas tadi sebentar. Artinya yang pertama ya harus yang namanya kita sering mendengar kalau pulang dari Indonesia harus apa? Menjadi haji yang mabrur atau perempuannya mabrur. Ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-hajjul mabrur laisa al-jaza illa haji mabrur itu ya tidak ada balasan yang setimpal apa itu al-jannah melainkan surga. Ya, artinya apa? Begitu besar pengorbanannya dari sebelum berangkat, setelah berangkat, ketika di sana kita tawaf, kita sa'i, ya kita melempar jumrah, belum apa di Arafah panas-panasan. Ya kalau kita masuk Bekasinya katanya ada bilang mataharinya ada dua ya, panas banget. Ya artinya butuh pengorbanan. Jangan sampai kita melihat orang ibadah itu terus melaksanakan ibadah Islam. Artinya yang pertama perlu kita perbaiki bagaimana niat kita ibadah. Jangan sampai niatnya apa? Karena mencari gelar haji. Harusnya mencari yang namanya esensi, substansi daripada makna haji tersebut. Ya, kalau dibilang haji mabrur, artinya perbaiki bagian pertama niat kita. Sebagaimana sabda dari Muhammad SAW, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya segala perkara itu atau segala amalan tergantung bagaimana niatnya. Kalau misalkan karena Allah dan Rasulnya, pasti endingnya juga hasilnya karena Allah dan Rasul. Karena misalkan karena dunia atau haji kesananya karena ingin gelar ya dapat jaga gelar. Karena ingin apa? Ingin kesana pengen apa? Namanya sekarang ada haji konten ya. Kesana fokus bikin kontennya, kesana fokus bikin vlog. Jadi sibuk dengan kontennya, dengan vlognya. Bahkan sampai kalau kita tuh leadernya itu Pak, kita dulu Ustaz ya, saya tunggu apa angle ya. Angle itu poster yang pas nih, saya lagi berdoa sampai nangis nih. Jadi sibuk di situ, belum pas geser lagi. Ini kehalangan tiang, kehalangan orang Afrika yang gede. Nggak pas nanti ada hitam itu ya. Saya pengen langsung ke Ka'bah. Akhirnya belum jadi sejam di situ. Apa yang nonton poster tidak adalah ya artinya apa? Jangan sampai fokus di situ. Artinya boleh untuk kita sih boleh. Pertamanya fokus untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai sibuk yang namanya mencari konten, sibuk mencari viewers, like ya, mencari komentar yang positif. Contoh kita upload konten
lagi apa doa menangis ya Pak. Menangis itu bukan karena Allah ya, karena apa? Mencari gift ya, kalau TikTok ya, biar dapat gift yang banyak. Artinya itu menangis sia-sia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah atar dari sahabat, kalau orang sholat dia yura'un, dia ria. Kalau orang puasa dia ria juga. Bahkan masyarakat, artinya ketika puasa sholat dia nangis-nangis di bawah orang ya. Bahkan aku melihat dulu ini masya Allah ahli surga ini kayak gak ada dosanya ya. Bahkan asal itu juga seperti mensyirikkan Allah Subhanahu. Karena dia syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ibadah, dia puasa, dia zakat, dia haji umrah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa itu orang itu menjadikan hati kepada dua gak bisa. Hati fokus kepada satu. Kayak bapak ini hatinya fokus kepada istri, gak bisa dua. Kalau dua pasti apa? Rebutan. Ada yang ingin ya, kalau empat apa lagi ya, ya. Jadi intinya bagaimana ya niat kita ya, perbaiki hati kita. Karena dalam sebuah adar, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada apa? Gestur-postur kalian, kepada fisik kalian, tetapi melihat kepada bagaimana hati kalian. Makanya kenapa dikatakan al-qalb ya, al-qalb itu mahal nadhur ya, qalb itu hati ya, tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati bagaimana hati kita? Jangan sampai ketika sholat ya hatinya kepada dunia. Kadang orang yang ibadah pas sholat baik pasti kan apa itu? Karena dia ingat terus sama dunia. Coba ketika sholat ya, dia ingat dengan bacaan yang dia baca, bagaimana makna Al-Fatihah, bagaimana bacaan dia tasbih, tahmid yang dibaca itu paham maknanya, maka akan timbul yang namanya sifat khusyuk. Jadi khusyuk itu minimal apa? Dia paham apa yang dia baca. Ya makanya mohon maaf, jangan sampai kita itu sholat ya malam pikirannya kemana-mana. Sekarang di masjid pikirannya di mall. Sekarang di masjid pikirannya kadang di kandang kambing. Tadi saya sapi harga berapa nih? Biar yang paling keren, sapi limosin, biar yang paling mahal. Sekarang itu adalah zaman ayeuna ya. Artinya perbaiki niat dalam haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalau kita niat bukan karena Allah, nanti hasilnya sia-sia. Makanya dalam sebuah acara dikatakan apa? Ya, tidak itu ya, dan anak yura'un maka tadhabuna ila majra'un. Jadi Allah itu dalam sebuah acara dikatakan apa? Allah akan membalas daripada, artinya orang itu sangat ibadah, contoh sholat, haji, dia ibadah, nanti pasti dapat balasan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau dia niatnya bukan karena Allah, niatnya dia pengen lihat orang lain, pengen lebih baik dari orang lain, apa kata antara ini dalam sahabat? Ya, idhabun ila apa? Ila majra'un. Maka kalian akan pergi carilah ya itu balasan kepada orang yang kalian lihat. Dan dia harus seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat semua ibadah bukan karena Allah, nanti kita apa hasilnya cari tuh kesimpulan tuh yang kamu lihatin, minta pahalanya. Jadi kita apa seperti itu Pak. Jadi perbaiki niat kita. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi kita semua perbaiki niat. Ya. Yang kedua, ya di antara yang salah satu yang sekarang itu ya, penting kita ya untuk manfaatin ibadah ketika lagi di tanah suci Pak. Arti mohon maaf Pak, mungkin capek wajar ya istirahat Pak. Ada yang namanya manusia itu apa? Badannya lemah capek. Tapi jangan sampai Pak ketika sudah dia di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah ya, dia malah sibuk atau fokus banyak di hotel. Kalau bilang panas di sana juga Pak, panas, tapi Pak manfaatin Pak. Di sana mungkin kadang cuma 7 hari atau 9 hari. Atau jangan sampai mohon maaf ya, sholat berjamaah jadi ketinggal. Banyaknya di hotel. Artinya mengusahakan ketika di sana ya ada yang namanya mengatur waktu istirahat. Ada yang namanya kita persiapan sejam sebelum adzan ya kita wudu, kita mandi ya, kita bergegas untuk berangkat ke Masjidil Haram. Karena jalannya jauh kalau dari hotel ini. Harus jalan cepat
artinya berkeutamaan, maka jangan sampai kita disia-sia-siain. Banyak saya pengalaman bahwa jamaah itu seperti itu Pak. Kita udah nasihatin, oh enggak, biarin Pak, masih ada besok, akhirnya Pak, ya Allah Ustaz, tinggal 1 hari lagi. Karena pada kebiasaannya nyantai di hotel. Artinya jangan sampai kita nyanyikan yang namanya kemuliaan. Seperti kita kemarin di Ramadan, ya orang masih awal Ramadan, dia santai deh, ya terawihnya ntar aja pertengahan juga tak sholat, ntar akhir lagi, ya ntar paling mentok pas bagi apa tuh? Bagi amplop zakat baru ramai, awal sama akhir lah. Jadi jangan seperti ini Pak, ya artinya manfaatkanlah ya tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia. Jadi kalau ada tempat yang mulia kita manfaatin. Di Madinah usahakan kita terbanyak ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk tempat yang paling mulia. Di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita sholat jamaah di situ, ya sampai ada hadisnya, maka kita sering ada dengar namanya paket arba'in, ya artinya sholat berjamaah 5 waktu selama 5 hari. Itu dalam hadis atau orang yang sholat seperti itu, ya itu dipertanggungjawabkan. Nanti apa dia dalam keadaan berjamaah syaratnya bukan masuk kata para ulama, ya berjamaah, ya nanti dapat 2 kemuliaan apa? Barokah minan nar wa barokah minan nifaq. Dapat terhindar daripada siksa api neraka dan juga terhindar daripada sifat an-nifaq, sifat orang misal itu berjamaah. Jadi kalau di sana di Nabawi perbanyak apa pada berjamaah dan ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi Pak? Ya, Nabi bilang apa? Nazar wali ya setelah wafatku apa? Ziarah kepadaku semasa hidup. Di situ tempat yang mulia. Ada di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ziarahnya dengan adab Pak. Jangan sampai kita ziarahnya dengan yang aneh-aneh ya Pak ya. Kita ziarah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jaga adab, jangan sampai kita ziarah di rombong kita dorong-dorong Pak ya. Ada tempat kita dorong depan, wah jatuh Pak. Artinya apa? Bagus ibadah di rombong bagus, tapi hilang gara-gara dia dorong orang apalagi sampai jatuh. Apalagi apa? Contoh ketika mencium hajar aswad itu sunnah. Tapi kalau sampai sikut menyikut, sampai tarik-tarik Pak ya, itu enggak sunnah. Bisa jadi maaf, bahkan bisa jadi haram. Karena apa? Dia ibaratnya bisa menjelakakan orang lain. Makanya kalau dari jauh kita mampu ya, makanya cukup dengan apa? Dengan tahan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau pengen nyium Pak, cari waktu-waktu yang luang. Jika orang tersebut kita boleh. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Terkadang kalau nggak nyium penjelasan kita seabdul seperti itu Pak. Artinya Allah memandang bagaimana usaha kita. Ketika ada waktu Bismillah, ketika belum ada maka apa usahakan dari jauh. Yang penting niat kita ya itu adalah termasuk apa yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jelas saya Pak harus manfaatin tempat atau waktu-waktu yang mulia atau juga Pak manfaatin orang-orang yang mulia. Manfaatin apa anak yang mesti punya orang tua, manfaatin itu adalah orang-orang yang mulia. Di sini jamaah manfaatin kalau ada kiai di sini para asatid ya manfaatin kita ngambil ya ilmunya. Jangan sampai ya, zaman sekarang ya baru viral, baru nangis, baru nyesel setelah orang tua gurunya meninggal. Akhirnya ramai, ustaz nyesel nih gak pernah belajar atau pengen setiap hari statusnya Pak guru mau orang tua terus habis meninggal. Padahal ketika masih hidupnya gak pernah bikin status tentang orang tua. Sama juga guru ketika apa masih hidup. Artinya apa? Ya artinya yuk perbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, tempat dan juga orang-orang yang mulia. Alhamdulillah. Jadi itu diantara zaman sekarang. Jadi diantara lagi apa? Diantaranya terkait kurban. Yang zaman sekarang ada salah kaprah itu apa? Ya, karena kurban itu bentuknya sunnah mu'akkad. Ada sunnah yang sangat dianjurkan, bukan sekali seumur hidup kan? Sunnah setiap tahunnya.
daging. Ya, akhirnya pas semua itu Pak dapat dosa ya. Ya, karena Pak nggak ada yang mengukurkan daripada kewajiban. Tapi itu sunnah muakkadah setiap tahunnya. Artinya apa? Kita Pak kalau sudah ini tahun depan kita niat lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kurban tahun depan, bisa kurban tahun ini. Yang penting niat dulu Pak. Jangan sampai Pak kadang kita lihat zaman sekarang ya, kalau lagi namanya Pak, kalau flash sale ya, keranjang Shopee itu kalau mama tuh itu dikeranjangin dulu sebelum flash sale biar gratis ongkir atau potongan ya. Itu flash sale itu pasti harganya Pak ada 100, 200 dikumpulin jadi seharga kambing, mungkin dikumpulin selama bulan-bulan setahun seharga sapi Pak. Beli baju, beli perabotan bisa ya, tapi beli kurban nggak bisa. Artinya Pak tergantung bagaimana niat kita Pak. Kalau niat kita udah kuat, maka insya Allah akan melancarkan rezeki kita. Misalkan di hari Yaumul Nahar, hari setelah itu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hari besoknya. Jangan pesimis dulu, Pak, kita optimis. Allah pasti akan memberikan Pak, memberi kekayaan kepada kita. Wa huwa aghna wa aqna. Allah itu Maha yang memberi kekayaan kepada kita. Wa aqna, Allah yang mencukupi kita. Jadi nggak ada ceritanya Allah miskin dan kita nggak ada Pak. Yang miskin itu gara-gara kita Pak. Kitanya apa sumur adab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya miskin itu gara-gara kitanya melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak seperti riba. Itu seperti berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang maaf ya, yang bertentu dengan riba itu mungkin kelihatan sekarang sukses tapi endingnya kadang apa? Banyak yang enggak. Akhirnya pada hijrah ke syariah. Artinya Pak, sekarang alhamdulillah kalau kata Kiai Maruf Amin itu ya, kalau dulu mungkin apa bank profesional itu seperti tayamum ya. Kalau sekarang kalau syariah meskipun ada kekurangan wajar Pak, jangan disalahkan syariahnya, disalahkan oknum pelayanannya masih kurang. Kalau sekarang orang muslim ada apa? Ada yang maling juga, jangan disalahkan orang muslim, jangan disalahkan orang muslim, tapi disalahkan ada oknum. Setiap ormas, setiap manusia ada pasti yang namanya kesalahan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Diperbaiki bagaimana diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita Pak ya tidak membuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti Pak ya, pasti rezeki itu bakal terjadi. Allah ingin kita berdekat. Jangan sampai kita zaman sekarang mungkin sekarang kita lihat banyak lagi sulit lagi hal resek atau orang Sunda ya, hal resek. Artinya kita Pak, kita usaha tawakal perlu Pak. Ya, artinya semua hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan negara kita. Mudah-mudahan krisis moneter ini mudah-mudahan Allah perbaiki. Ya, artinya tawakal itu Pak bukan langsung pasrah bukan, tapi apa? Nabi ajarkan Pak. Ketika itu ada seorang badui, ya, badui bawa unta. Mungkin kalau zaman sekarang bawa Alphard, karena harganya mahal, ya unta. Itu badui mau sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu badui ini orang pada lama cuma sholat, ya. Kalau namanya unta kan ditaruh di luar, di luar masjid. Itu badui ini apa? Itu dengan sahabat, ya. Mau masuk ke sana, ya. Itu bilang kata Nabi Muhammad itu untanya diikat dulu ya, jangan sampai pakai diikat, jangan sampai kamu sholat itu untanya hilang nanti nyalahinnya Allah menjaga unta itu salah kamu, bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tawakal itu usaha dulu, artinya Nabi ngajarin ilha wa tawakkal ala Allah. Artinya ikat dulu untanya, ikat dulu ya, masalahnya nggak hilang, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya unta itu nggak bisa ya, diikat kata Nabi Muhammad SAW lalu sholat berjamaah. Kayaknya untanya masih ada. Artinya apa Nabi mengajarkan tawakal itu usaha ada. Sama kita kalau kita punya kantor, punya bisnis, punya apapun dagang, kita usaha ikhtiar dulu. Yang penting bagaimana dalam dagang kita ada adil ya. Jangan sampai kita zalim sama orang lain. Jangan sampai kita mengurangi timbangan kepada orang lain. Wailun lil mutaffifin. Wailun celaka atau
silakan. Artinya binasa nggak bakal hidupnya penuh keberkahan. Nggak boleh dolim, ya dolim sama orang nggak boleh. Ya ada dolim sama diri sendiri. Artinya kalau dolim sama diri sendiri, artinya dia itu tidak menggunakan badan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia gunakan badan dia Pak untuk apa? Dia melakukan maksiat, melakukan yang haram, itu juga dia dolim. Ya, dolim juga kepada agama Pak. Dia tidak apa? Tidak mau syiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai meremehkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan yang namanya Pak sholat, antara aja deh 10 menit lagi, akhirnya Pak habis waktu sholat. Jangan sampai kita meremehkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis dibilang apa? Inna Allah la yuhli ahadakum ahadakum. Dalam hadis dibilang apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan apa? Akan ibaratnya menunda bagi orang yang zalim. Menunda ibaratnya nanti siksa ditunda dulu. Artinya Pak, dia akan terus-menerus dalam kezaliman, dibiarin maksiat juga Allah SWT. Jadi kalau orang sekarang ada orang yang zalim Pak, dia kelihatannya sukses atau sering nyakitin orang, biarin Pak. Yang penting kita tidak zalim kepada orang lain. Orang zalim kepada kita Pak, kita maafin. Dia biarin Pak, itu Allah sengaja lagi pelan-pelan, dan juga Pak, tiba-tiba sakit, tiba-tiba hilang ya. Atau tiba-tiba dia banyak dosanya. Itu sengaja Pak, Allah sedang apa ngasih siksa di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Artinya apa? Jangan sampai kita zalim kepada orang-orang lain. Sebagai suami jangan zalim sama istri. Jadi jangan kita pelit-pelit Pak. Ya harus kita saling berbagi kepada istrinya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu apa afdal ketika dikeluarkan kepada keluarga ini, bahkan pahala yang lebih utama daripada dikeluarkan kepada orang lain. Jangan sampai kalau kita sama orang lain baik, pengen dilihat orang tapi sama istri Pak, oh masya Allah kulitnya masya Allah, sama anak kulitnya masya Allah. Jadi harus kita sering nyenangin istri, sering nyenangin anak. Insya Allah dengan gara-gara menyenangkan itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita harus apa kita apa dalam kurban, harus kita amanah Pak. Jangan sampai kita tidak menyampaikan amanah. Jangan sampai harga kurban kita udah apa ada yang ingin daftar ya, harga sekian kita dibeli dengan harga yang sekian. Itu namanya gak amanah. Kurbannya tapi gak amanah. Harus amanah juga Pak. Ada yang namanya Pak ada Pak. Ketika sedang menyembelih kurban, ada bagaimana? Jangan sampai ya kita sebagai panitia harus menerangkan Pak. Jadi hewan itu bukan tontonan, bukan. Artinya Pak, kita ketika ada yang menyembelih itu ya harusnya Pak dipisahkan antara laki-laki juga pada perempuan. Jangan sampai Pak campur aduk ya. Di sini cowok, di sini cewek, jangan Pak. Apalagi mohon maaf sampai pakaiannya mohon maaf yang tukang jaganya pakai celana pendek, nggak pakai baju ini Pak. Ini ada namanya Allah. Nanti menjaga Pak. Ya meskipun kurbannya tapi tidak sempurna, tidak sesuai ada. Kalau zaman dulu kurban zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurbannya masing-masing Pak. Artinya mereka bisa nyembelih. Kalau sekarang alhamdulillah semakin apa banyaknya pembaharuan ya, karena nggak semua orang Pak bisa ngomong Pak. Mungkin semua orang kalau Ustaz bisa ngaji di kurban hatam, tapi belum bisa ngomong karena masing-masing ada yang namanya punya perasaan. Kalau zaman sekarang lapar ya, apa bawaan perasaan. Dan semua Pak, ada orang yang harus ngomong ya, dia tiba-tiba ragu ya, tiba-tiba takut ya, lihat darah takut, ada yang disuntik juga takut. Artinya Pak, kita sebagai para ulama kita mengarahkan kepada para tukang jaga agar sesuai sunnah ya, artinya dijaga adab-adabnya, tidak terbuka aurat
itu sudah lihat. Jangan fokus ke kontennya dia. Malah lebih pada orang di konten dia mungkin apa yang ingin kurban diserahkan ke masjid dia konten Pak. Dekat sapi ketendang Pak. Kepalanya apa sana sapi ya Pak. Akhirnya apa kan motor buat jadi harusnya dia duduk manis lihat dari jauh. Yang penting sudah disembelih secara syariah. Jangan sampai seperti itu Pak. Jangan sampai sekarang haji kurban jadi kurban konten haji konten kembali kepada kita. Bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Allah itu tidak apa? Mengambil daripada daging kalian enggak? Jangan juga enggak. Allah apa? At-taqwa minkum. Ngambil daripada ketakwaan daripada dalam diri itu diambil Pak. Jadi harus yang namanya apa? Esensi substansi tentang kurban atau haji tersebut. Jadi kalau kita sudah haji niat kurban ya, maka usahakan jangan sampai sibuk dengan yang namanya konten atau ya sibuk dengan yang namanya apa harus ketika kurban itu kadang ada orang banyak disalahkan sekarang itu banyak yang contoh ya dia langsung baginya terlalu berlebihan saya ambil setengah kayak gitu buat masing-masing buat orang itu masih sedikit masih cuil Pak. Itu membuat 3 orang juga nggak cukup jadi harus yang namanya ada keadilan ya dalam berbagi ya boleh sepertiga buat yang kurban sepertiga buat hadiah buat orang-orang amniah sepertiga buat orang tua dan juga jangan sampai kita sebagai mungkin paling terkecil atau yang punya apa sendiri di rumahnya bikin kupon yang banyak cuman sampingnya satu Pak itu gimana tuh dapat daging itu cuil Pak cuman apa selesai kalau mungkin dapat ya jangan sampai seperti ini dia harus nampak ada secara itu kurbannya sah tapi tidak ada yang namanya sesuai dengan penting yang namanya kita berbagi itu bagus Pak ada peduli sosial bantu orang lain jangan sampai kita udah kurban Pak jangan sampai jadi agak gengsi atau aja oh dia kurbannya sapi saya harus sapi nih padahal duitnya udah berputar ya jangan sampai seperti itu Pak oh dia sapinya 10 saya tambah 20 ya ada Pak dia kurbannya karena manusia kejar-kejaran Pak dia 20 dia 30 cuma kok 50 dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala jadi yang diambil itu adalah takwa takwa kita inna akramakum indallahi atqakum jadi orang paling mulia adalah orang yang paling takwa ya kita jelas Pak ya alhamdulillah itu biar kita Pak ibadah kita ya sholat kita berbeda dengan niat maka insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sia-sia Pak udah puluhan tahun kita malah dapat sampai ini loh dia nggak dapat apa-apa gara-gara kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala arti ikhlas perlu dilatih Pak pelan-pelan ya arti ikhlas itu ibaratnya menghilangkan rasa ego dalam diri kita rasa sombong rasa pengen lihat orang lain atau merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa bahkan sampai menjatuhkan orang lain itu pelan-pelan hilangkan makanya dalam kurban ini bukan hanya menyembelih hewan kurban tapi menyembelih daripada bapak awal mungkin itu hakikatnya apa kita lihat ya Nabi Ibrahim ya menyembelih apa kalau perintahkan apa anaknya Pak tapi apa di situ ada dialog dulu Pak artinya Pak intinya kita dalam keluarga kalau yang namanya dia ini perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dicintai menyembelih dari Allah ganti seekor daripada dibasgam artinya di situ maknanya Pak itu menyembelih daripada hawa nafsunya sejauh mana kalau Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya itu udah lama Siti Hajar udah lama artinya Pak kita perlu yang namanya ya mengorbankan apa yang kita cintai ya artinya yuk boleh sekarang kita perbanyak muhasabah kita perbaiki diri kita Pak jangan sampai ketika sudah kurban ketika sudah haji ya makanya ada istilah mabrur itu mabrur asal kata daripada albirru kebaikan ketaatan ya apalagi macam-macam hal yang baik artinya ketika orang sudah pulang haji ketika orang sudah berkurban dia semakin ada yang namanya perubahan ada yang namanya tambah kebaikan jangan sampai Pak ketika orang sudah haji sudah kurban mulutnya makin pedas
lisani wa yadihi. Muslim itu bagaimana? Yang senantiasa ya orang lain itu muslim terjaga daripada lisan kita dan tangan kita. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara lisan kita, tangan kita menzalimi orang lain. Itu yang namanya hakikat seorang muslim. Jadi bukan hanya jadi al-abid, jadi seorang ahli ibadahnya bukan cukup, Pak. Harus jadi apa? Orang yang akhlaknya baik. Sebagaimana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya dulu Pak pernah ada seorang sahabat saya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mendengar ya ada seorang perempuan dia ahli ibadah, banyak puasa sunnah, dia sedekah, tapi yang wakana pun dijelaskan dia itu selalu menyakiti daripada tetangganya, mungkin baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Rasulullah kayak seperti ini apa termasuk ciri-ciri ahli surga atau ahli neraka? Lah, ya sifat ahli neraka termasuk daripada sifat ahli neraka. Artinya berkumpul ibadah kita gara-gara nyakitin hati orang. Kalau orang sudah terdolimi, Pak, nanti apa pahalanya diambil tuh, dikasih sama orang yang didolimi. Jadi jangan sampai kita mendolimi orang lah. Penting kita ahli ibadah bagus, ahli Quran bagus, ya kita ahli sholawat, ahli zikir, ahli sedekah itu bagus semua, Pak. Tapi disertai dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita insya Allah jadi seorang hamba yang akhlaknya baik. Amin ya rabbal. Artinya semua manusia pasti yang namanya lupa, pasti kesalahan. Artinya jangan sampai kita kelupaan terus, Pak. Jangan sampai kita salah terus. Ya, makanya Allah bilang apa? Fadzakir ya, fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebaik-baiknya Pak, ingatlah. Sebaik-baik peringatan itu Pak, pasti hal yang manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau semakin orang beriman, semakin dia mau yang namanya menerima nasihat. Baik itu nasihatnya pemanis maupun nasihatnya pedas. Jadi jangan sampai kita nasihat yang pedas yang manis itu apa? Tapi yang pedas kita nggak mau. Itu bukan yang namanya tanda-tanda orang yang beriman. Kira-kira jelas semuanya? Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat ya subuh yang Allah Taala. Lalu di antara yang selanjutnya di antara yang akan sekarang itu dan juga terkait itu nah sekarang terkait yang namanya kita peduli pada orang lain. Artinya Pak Ihtimam, bil istimam dari sudah kurban Pak, jangan sampai pedulinya pas zaman kurban doang. Tapi kita namanya peduli peduli selain daripada hari-hari kurban. Artinya kadang kita mungkin umroh berkali-kali, tapi Pak ada tetangga kita dia nggak bisa makan. Tetangga kita dia kadang minum juga nggak bisa. Ada air bersih aja nggak ada. Jadi jangan sampai pokoknya ada sebuah ungkapan ya. Ketika orang itu ya meskipun dia banyak hajinya atau dia banyak bangun masjid itu apa itu gak utama, Pak. Tapi apa yang utama dia amul jahe, dia memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya jangan sampai Pak, jangan sampai kita ini apa senang sendiri. Umat muslim apa al-ukhuwah, saling bersaudara. Siapa yang dari kita? Ya siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau kita lihat orang muslim lain yang punya kita kasih, Pak. Karena Pak dalam berkata kita ada yang namanya pada segi orang lain, ada hak orang lain. Jangan sampai kita lupa. Jadi Islam ini tidak mengajarkan ya untuk kita terus menentukan harta kan. Artinya boleh kita jadi orang yang kaya, boleh orang bisnismen itu bagus. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, sampai-sampai ke Madinah, tinggalin semua hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesana beliau apa? Beliau pasti nggak mau sampai sahabat Ansor mau ngasih hartanya sebagian, ngasih kebun, nggak mau. Dia Pak tunjukkan saya Pak. Artinya beliau tidak mau mengandalkan yang namanya orang lain. Harus yang namanya usaha sendiri-sendiri. Makanya dari dalam apa? Ketika orang dengan makan dengan hasil payah sendiri diantaranya itu lebih afdol daripada apa? Kita minta kepada orang lain. Selagi masih sehat usahakan.
manfaatkanlah kerja itu ya, berdagang itu yang penting jangan sampai niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah dulu sahabat Rasulullah SAW ya, ketika berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, itu dua sahabat masih muda ya, milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu masih segar banget ya Rasulullah, baiknya apa? Dua orang ini ikut bersama kita berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, kata Rasulullah apa? Baik sahabat, jangan begitu ya. Kalau kata orang Sunda apa? Ulah pas gitu ya, tos gitu. Kata Rasulullah jangan begitu ya. Itu mungkin dia masih sehat, masih kuat, dia berdagang, dia bekerja, dia bekerja, dia di situ apa? Ingin mencari yang nafkah untuk keluarga atau anak-anaknya. Maka seperti itu bahwa ya kita bisa pilih seperti dia mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kerja itu pekerja, yang dagang, yang berkarya asalkan dia karena Allah ya, maka di situ seperti dapat pahala jihad. Jadi kalau kita capek ini meletih di situ banyak pahala. Bahkan dengan dulu ya, dan tukang kira dalam bahkan ada dosa yang tidak disebutkan sudah dengan kita letihnya dalam mencari yang namanya nafkah. Jadi bapak capek atau ibu capek, di situ banyak pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang bilang apa? Atau kemudian itu ya, dia berdagang, berkarya, bekerja, dia apa? Supaya terhindar yang namanya meminta-minta kepada orang lain. Maka apa? Dia seperti mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kata Nabi, kalau misalkan bukan tadi karena nafkah kepada keluarganya atau dia karena bukan dari meminta, tapi karena jambul mal, karena apa? Dia ingin kumpul harta, Pak. Atau karena dia ingin mengumpul dia, karena dia ingin cari pangkat, jabatan, maka laisa bisabilillah, maka bukan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yuk kita bekerja, berdagang, berkarya itu boleh. Bahkan apa? Bahkan sangat dianjurkan. Artinya bagi kita lihat dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ayat lain apa? Wa btaghi bima atakallahu jalla wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat lain apa? Qul malu fasallallahu a'lakum. Artinya ayat yang pertama Allah katakan apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk ibadah, untuk tujuan hidup. Tapi ada ayat lain apa? Gunakanlah kata Allah nikmat yang telah aku berikan untuk apa? Untuk tujuan akhirat, untuk ibadah ya. Kita punya mobil bisa apa? Berangkat ke masjid untuk ibadah, untuk hadir majelis ilmu ya. Dan juga wala tansa, jangan juga lupakan nasibah kebenarannya, bagianmu daripada dunia. Artinya kalau bisa kamu mungkin untuk bekerja, berdagang, berkarya, untuk kamu bisa jadi pemimpin yang baik, itu adalah urusan dunia. Artinya jangan sampai lupakan dunia. Jadikanlah duniamu, berdagangmu, berkaryamu itu ya, itu sebagai kamu apa jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Pak Imam Abu Hanifah, itu beliau seorang imam madhab. Beliau itu meskipun jadi ulama, beliau
Jadi nggak ada antara yang beda kaya miskin, nggak ada. Pak. Artinya Allah itu pasti mencukupkan, pasti Allah mengkayakan. Tergantung bagaimana mindset kita. Kadang orang sudah kaya, tapi kelihatannya miskin terus, Pak. Haus sama harta. Ada orang kelihatannya senang-senang aja, tapi dia sudah terlalu haus sama harta. Sudah merasa cukup, karena dia hati sudah cukup. Benar-benar merasa dia banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara hikmah esensi haji kita bisa kurban, yang itu di antaranya banyakin syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyakin sabar. Ya, kalau haji kan harus sabar. Jangan sampai kita haji sabar. Wajar juga ada kekurangan, tapi kita protes boleh, kritik dengan lembut. Jangan sampai usul marah-marah dulu ya. Itu yang mau si buat haji dilempar, Pak. Dia berbilang daripada kesempurnaan haji. Sama kurban juga harus kita sabar, kita syukur. Ya, alhamdulillah ada yang potongin, alhamdulillah ada yang bagiin, enak main bayar kambing kan. Artinya jangan lebih manis, Pak. Artinya ada kisah sabar dan syukur, Pak. Ada di dalam kitab Ihya, ya. Jadi ada yang namanya suami istri, Pak. Suami istri, suami ini kalau bahasa sekarang pas-pasan ya, Pak. Nggak ganteng, nggak jelek-jelek amat, atau lebih ke ya lebih jelek gitu. Tapi istrinya, Pak, masya Allah, cantik. Kalau sekarang itu berkembang desa, nomor wahid kalau Surabaya, nomor 1 di orang-orang. Tapi apa istrinya bilang, wahai suami ya, alhamdulillah anak-anak sifatnya jannah. Wahai suamiku yang tercinta, kita ini berdua termasuk apa daripada sifat-sifat yang golongan ahli surga. Kaget surga apa? Ya kenapa? Ya aku ini diberi apa? Diberi postur yang cantik. Ya tapi kamu yang pas-pasan, aku ini bersabar, Pak. Yang cantik dikasih posturnya, dia sabar posturku. Maka dia termasuk daripada ahli jannah, karena dia sabar, Pak. Tapi juga yang jelek ini juga ya, saya udah pas-pasan ya, udah berjualan, ketika saya cantik, orang udah ngantri, terus 100 orang ngantri yang kembang desa ini, Pak ya. Apa masyarakatku? Maka ya Allah saya bersyukur, istri cantik. Artinya apa, Pak? Perlu yang namanya kita sabar dan juga syukur ya. Jadi jangan sampai kan kalau kita punya istri cantik harus apa kita bersyukur. Apa salah? Bersyukur ya. Kita sebagai istri harus punya suami yang pas-pasan, ya kita bersabar. Itu insya Allah, Pak, jadi ahli surga. Makanya jangan sampai, Pak, kita banyak kan ngeluh. Orang ngeluh kan, Pak, ya min sifatnya syaitan. Maksudnya daripada sifatnya syaitan. Orang ngeluh, kita ngeluh terus asa sulit mengeluh. Jangan sampai kita optimis, kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam aktivitas kita. Maka di situ Allah akan bantu kita. Allah akan nolong kita. Jadi segala apapun sulitnya, segala apapun ya kesulitan apapunnya, maka insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas semuanya? Para kos-kos ya. Alhamdulillah. Ini sudah syuruk ya. Mungkin ada pertanyaan satu boleh Pak ya, kalau ada pertanyaan terkait daripada materi tadi. Siap sabar Bapak ya. Atau siap bersyukur Bapak ya. Bapak ganteng semua ini ya. Bapak cantik, ibunya cantik. Ya, dari pas-pasan Pak. Yang bilang pas-pasan itu Pak biasanya karena dia merasa pas-pasan. Kalau dia merasa ganteng, Pak, insya Allah ya, merasa cantik semua, insya Allah gak ada yang namanya pas-pasan. Alhamdulillah ya. Cukup ya, jelas. Alhamdulillah. Untuk berdoa, mudah-mudahan Allah perbaiki daripada keadaan diri kita, keadaan istri kita, keadaan anak kita, ya Allah kita minta. Di manusia mudah-mudahan Allah perbaiki, ya Allah negeri kita. Mudah-mudahan yang sekarang terjadi ini semuanya adalah Allah angkat daripada musibah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada pemimpin kita agar lebih adil lagi kepada masyarakatnya, kepada amanah kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kesulitan, Allah angkat daripada segala yang kesulitan yang banyak musibah, ya Allah Subhanahu. Artinya ya Allah kita minta kepada ya Allah, kita sudah usaha, kita sudah maksimal mungkin, kita
hanya punya Engkau, punya Engkau ya Allah SWT, maka berkahkanlah usaha kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita akan masuk haji ini, mudah-mudahan kami bisa berhaji ya Allah, pakil menjadi tamu ya Allah, hidup rahmat, mudah-mudahan kami bisa berkorban setiap tahun ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.